lawan-lawan Amerika Serikat, termasuk setidaknya Rusia, Tiongkok, Iran, dan Korea Utara, memiliki kemampuan untuk mengkompromikan infrastruktur pemilu Amerika. Donald Trump menyampaikan pidato darurat kepada bangsa dan mengejutkan warga Amerika dengan pengakuannya tentang campur tangan Rusia dan Tiongkok dalam urusan dalam negeri Amerika Serikat. Kemarin malam pada jam tayang utama, Donald Trump keluar dari ruang timur Gedung Putih dengan pidato selama 25 menit kepada bangsa dan mengatakan hal-hal yang membuat warga Amerika sampai sekarang masih belum bisa bernapas lega. Dia mengumumkan deklasifikasi dokumen intelijen di mana Rusia dan Tiongkok secara resmi disebut sebagai lawan Amerika Serikat secara hitam di atas putih. Dia menuduh Beijing melakukan pencurian data pemilih terbesar dalam sejarah, yaitu sebanyak 220 juta berkas pemilih Amerika. Trump menyatakan bahwa Dinas Intelijen Amerika Serikat sendiri adalah negara dalam negara, yang selama bertahun-tahun menyembunyikan darinya dan rakyat Amerika informasi tentang bagaimana Tiongkok dan Rusia mencuri pemilu darinya secara pribadi. Dan secara keseluruhan, katanya, justru Dinas Intelijenlah yang menjalankan apa yang disebut sebagai pemerintahan bayangan Amerika Serikat. Trump juga menuntut agar kasus pidana dibuka terhadap para intelijennya sendiri. Tapi ada satu hal, dan saya juga akan mengatakan itu dengan sangat jujur. Pertama, 2 dari 3 saluran televisi utama di negara itu menolak menyiarkan pidato Trump. Penilaian intelijen tim Trump sendiri pada tahun 2021 justru mengatakan kebalikan dari apa yang dikatakan Trump hari ini. Dan angka 220 juta berkas yang dicuri itu sebenarnya lebih banyak daripada jumlah total pemilih terdaftar di Amerika pada tahun 2020. Jadi hari ini kita akan membahas seluruh pernyataan ini. Apa sebenarnya yang dikatakan oleh Donald Trump dengan kutipan sebanyak mungkin, di mana dia benar, di mana dia ditangkap basah oleh pemeriksa fakta, dan yang terpenting, apa arti semua ini bagi Amerika sendiri, Eropa, Ukraina, Tiongkok, dan Rusia. Nama saya Alexei Peci. Mari kita bahas topik-topik ini bersama. Tapi sebelum kita mulai, saya mohon kalian untuk subscribe ke channel YouTube ini. Kita sedang menuju angka 300.000 subscriber. Saya akan sangat berterima kasih jika Anda sendiri ikut berlangganan. Bahwa musuh-musuh Amerika Serikat, termasuk setidaknya Rusia, Tiongkok, Iran, Korea Utara, serta kelompok non-negara, memiliki kemampuan untuk membobol infrastruktur pemilu Amerika Serikat. Itu adalah kutipan, tapi itu pernyataan yang cukup berat, bukan? Jadi kemarin telah berlangsung pidato besar yang diumumkan sebelumnya oleh Donald Trump kepada bangsa Amerika. Trump memulai seperti biasa dengan memuji dirinya sendiri. Dan bagian pidato ini akan saya kutip agar Anda bisa merasakan nada keseluruhan pidatonya. Kutipan. Sebelum kita mulai, saya dengan bangga mengumumkan bahwa negara kita lebih aman, lebih kuat, dan jauh lebih makmur daripada sebelumnya. 2 tahun lalu, negara kita mati. Sekarang, kita adalah negara paling hebat di dunia. Lalu setelah itu, ada rangkaian pencapaian seperti itu. Menurut Trump, inflasi menunjukkan penurunan bulanan terbesar dalam lebih dari 6 tahun. Pasar saham berada di titik tertinggi sepanjang sejarah. Perbatasan adalah yang paling terlindungi dalam sejarah negara ini. Tidak ada imigran ilegal selama 14 bulan terakhir. Dan tingkat pembunuhan berada pada level terendah sejak tahun 1900. Artinya, selama 126 tahun. Dan di sini juga kebijakan luar negeri cukup dijelaskan dengan satu kalimat. Tapi kalimat yang luar biasa. Kutipan. Kami menang di Venezuela yang sekarang bekerja sama dengan kami dan memproduksi jutaan dan jutaan barel minyak. Kami juga menang besar di Iran. Kalian akan segera melihat hasil dari kerja keras ini. Kami juga menang di Iran, dan kalian akan segera melihat hasil dari kerja keras ini. Nah, ingat baik-baik soal segera tentang Iran ini. Karena jika dibandingkan dengan semua yang sudah kita bahas di episode sebelumnya tentang Selat Hormuz, ini terdengar seperti pengumuman lain lagi. Dan di episode berikutnya di kanal YouTube ini, kita akan membahas situasi terkini di Timur Tengah. Nah, lalu Donald Trump membuat langkah yang sebenarnya menjadi alasan utama semua ini dilakukan. Mari saya katakan terlebih dahulu, seluruh pidato ini, seluruh pernyataan ini, hanyalah trik kampanye berikutnya dari Presiden Amerika. Untuk mendorong Partai Republik dalam pemilihan sela. Berikut kutipannya. Amerika telah kembali, tetapi kita masih menghadapi tantangan besar yang membutuhkan solusi segera. Karena tidak ada negara yang bisa menjadi hebat tanpa pemilu yang jujur. Tidak ada kepercayaan, tidak ada kebesaran.
Lalu dia berbicara hampir 20 menit tentang bagaimana pemilunya dicuri dan apa yang harus dilakukan agar tidak dicuri lagi. Nah, kali ini akhirnya muncul juga beberapa hal yang lebih konkret. Jadi sekarang yang utama. Trump mengumumkan deklasifikasi segera dokumen intelijen. Menurutnya, dokumen-dokumen tersebut mengungkapkan kerentanan mengejutkan dalam infrastruktur pemilu Amerika Serikat yang sampai sekarang belum bisa ia ubah melalui pengadilan dan Kongres. Kutipan. Sama mengejutkannya, informasi penting ini telah disembunyikan dan disamarkan dari kalian, rakyat Amerika, selama bertahun-tahun. Tapi semua itu berubah sekarang juga. Dokumen-dokumen yang mencakup periode dari Januari 2020 hingga Juni 2026, omong-omong, dipublikasikan dalam 4 paket berbeda di situs web Gedung Putih. Jika Anda ingin melihatnya, Anda bisa langsung mengunjungi situs web Gedung Putih. Saat ini, dokumen-dokumen tersebut dipajang di halaman utama. Semua dokumen itu bisa Anda lihat sendiri. Dan justru di dokumen-dokumen itulah letak sensasinya. Donald Trump membacakan kutipan langsung dari penilaian komunitas intelijen Amerika Serikat, dan coba Anda dengarkan baik-baik. Kami percaya bahwa para lawan Amerika Serikat termasuk setidaknya Rusia, Tiongkok, Iran, Korea Utara, serta kelompok non-negara memiliki kemampuan untuk mengompromikan infrastruktur pemilu Amerika Serikat. Kutipan selesai. Para musuh Amerika Serikat termasuk setidaknya Rusia, Tiongkok, Iran, Korea Utara, serta kelompok non-negara memiliki kemampuan untuk mengkompromikan infrastruktur pemilu Amerika Serikat. Nah, kalau saya tidak salah, ini adalah pertama kalinya, benar-benar kasus pertama, ketika Donald Trump menyebut Rusia sebagai musuh Amerika Serikat. Selama bertahun-tahun, Trump menghindari menyebut Rusia secara langsung sebagai musuh. Dia menyebut Vladimir Putin cerdas, kuat, berbicara tentang hubungan yang baik, dan sebagainya. Dan tadi malam, dia sendiri membacakan dokumen kepada bangsa, di mana Rusia berada di urutan pertama dalam daftar musuh diplomasi Amerika. Ya, secara formal itu adalah kutipan. Itu adalah kutipan dari penilaian intelijen, bukan kata-katanya sendiri. Tapi dia memilih untuk membacakannya tepat di prime time. Dan selanjutnya, dokumen yang dia bacakan itu berlanjut. Kami menilai bahwa penyimpanan terpusat data pemilih, basis data pendaftaran pemilih, daftar pemilih untuk pemungutan suara, dan situs resmi pemilu adalah yang paling rentan untuk dieksploitasi. Dan para lawan dapat menggunakan akses ke sistem-sistem ini untuk mengacaukan proses pemilu di Amerika Serikat. Sekarang blok Tiongkok yang paling utama, Trump menyatakan, kutipan, Republik Rakyat Tiongkok telah melakukan apa yang dianggap sebagai pembobolan data pemilih terbesar dalam sejarah yang mengakibatkan Tiongkok secara ilegal memperoleh 220 juta berkas pemilih Amerika. Dalam berkas-berkas tersebut terdapat nama, alamat, nomor telepon, preferensi partai, dan data sensitif lainnya yang diperlukan untuk pendaftaran pemilih dan tindakan tercela lainnya. Dan memang itulah yang terjadi. Intelijen bahkan menunjukkan bahwa Tiongkok telah membentuk satuan khusus untuk mengeksploitasi data khusus untuk proyek baru ini. Selanjutnya tentang motif Beijing. Di sini, Trump kembali membacakan dokumen-dokumen dari CIA. Kutipan. Pada pertengahan tahun 2018, kebijakan Partai Komunis Tiongkok adalah untuk mengerahkan semua elemen internal dan eksternal yang menentang Presiden Amerika Serikat, yaitu Donald Trump, dengan tujuan untuk mengurangi suara bagi Presiden Amerika Serikat dan memaksanya mengundurkan diri atau mencegahnya terpilih kembali. Pemerintah Tiongkok berusaha mengidentifikasi jurnalis Amerika yang menulis negatif tentang Presiden Amerika Serikat dan membayar mereka sejumlah besar uang agar mereka menulis lebih banyak artikel negatif. Alasan mereka menginginkan kekalahanku adalah karena mereka tahu, aku sudah membongkar mereka. Aku memberlakukan tarif miliaran dan miliaran dolar kepada mereka dan membangun tentara terkuat di dunia. Pemerintah berusaha mengidentifikasi jurnalis Amerika yang menulis negatif tentang presiden dan membayar mereka sejumlah besar uang agar mereka menulis lebih banyak artikel negatif tentang dirinya. Sebanyak yang mereka bisa, dan mereka tidak suka apa yang mereka katakan. Nah, di sini saya sebagai seorang jurnalis punya pertanyaan yang cukup logis. Jika Trump memiliki dokumen yang dengan jelas menyebutkan bahwa orang Tiongkok menyuap jurnalis tertentu agar mereka menulis artikel pesanan,
Lalu mengapa tidak mengumumkan nama-nama jurnalis tersebut? Jika informasi itu memang ada, ungkapkan saja, tunjukkan kepada seluruh masyarakat agar masyarakat bisa menentukan sendiri apakah akan mempercayai para jurnalis tersebut atau tidak. Tunjukkan adanya gugatan ke pengadilan bahwa, misalnya, seorang jurnalis telah disuap dan dia menulis artikel tertentu. Hal seperti itu tidak akan kita dengar. Kita sudah pernah dengar dan kemungkinan besar tidak akan mendengarnya lagi. Karena Donald Trump sudah menggunakan taktik ini selama bertahun-tahun, inilah taktiknya. Sayangnya, fake news, hanya itulah satu-satunya argumen yang keluar dari mulut Donald Trump. Nah, dan kemudian Donald Trump sendiri menyatakan bahwa data intelijen sampai sekarang belum diproses dengan baik, tetapi mereka sudah menunjukkan bahwa tindakan Tiongkok, katanya, bahkan termasuk upaya membuat surat suara ilegal untuk siapa menurut Anda? Tentu saja Joe Biden. Katanya, orang Tiongkok yang melobi dan mendorong Joe Biden menuju kursi presiden, sedangkan dirinya, yaitu Donald Trump, justru dijatuhkan. Namun, seperti yang sering terjadi pada Donald Trump, perang justru ia umumkan bukan kepada Tiongkok atau Rusia, melainkan kepada dinas intelijen negaranya sendiri. Sepertinya kamu telah membongkar seluruh skema bagaimana Tiongkok mendapatkan lebih dari 200 juta data pemilihmu, memalsukan pemilu, menyuap jurnalis, dan membuat Joe Biden menang. Dan alih-alih menyatakan perang kepada Tiongkok karena hal itu, dia malah berkata, "Tidak, saya menyatakan perang kepada dinas intelijen saya sendiri." Menurutnya, intelijen Amerika sudah mengetahui tentang kebocoran data itu sejak tahun 2020, tapi tidak melakukan apa-apa. Berikut kutipan dari Trump. Mereka yang seharusnya membunyikan alarm malah menyembunyikan informasi itu. Mereka tidak memberitahu saya sebagai presiden, tidak memberitahu siapapun, dan sejauh yang kami tahu bahkan tidak memberitahu Kongres. Yang terus mereka ulangi hanyalah, ini adalah pemilu paling aman dalam sejarah negara kita. Kalimat standar yang sudah disiapkan. Lebih dari itu, Trump menyatakan bahwa ada satu surel di antara para analis intelijen yang mengakui bahwa mereka, saya kutip, sengaja mengedit ringkasan harian presiden untuk menyembunyikan informasi tentang aktivitas Tiongkok yang berkaitan dengan pemilu. Seorang pejabat lain di dalam FBI menulis bahwa dia menjalankan, saya kutip, pemerintahan bayangan agar intelijen tentang campur tangan Tiongkok tidak pernah diketahui oleh Donald Trump. Dan agar para pemilih benar-benar percaya pada teori ini sepenuhnya dan memilih Partai Republik dalam pemilihan setelah Kongres pada bulan November, Trump menambahkan detail yang menyeramkan. Berikut kutipannya. Baru-baru ini kami menemukan sejumlah besar burn bag. Burn bag adalah kantong berisi dokumen yang diserahkan oleh Presiden Barack Hussein Obama untuk dimusnahkan. Kantong-kantong ini seharusnya dibakar, tetapi itu tidak pernah terjadi. Kami menduga ini bukan dilakukan dengan sengaja. Bukan dengan sengaja, melainkan karena ketidakbecusan yang parah dari orang-orang yang seharusnya membakarnya. Mungkin kita beruntung, tapi temuan-temuannya sangat mengejutkan. Jadi menurut versi Donald Trump, bukti yang memberatkan soal konspirasi itu selamat hanya karena seseorang malas membakar kantong-kantong dokumen ini. Tapi apa sebenarnya bukti yang memberatkan itu? Apa yang ada di dalam kantong-kantong itu? Trump sendiri belum tahu, karena kantong-kantong itu belum dibuka. Ya, setidaknya begitulah dia mencoba menyampaikan maksudnya. Dia bilang, Obama menyerahkan kantong-kantong berisi dokumen agar dibakar. Tapi kantong-kantong itu tidak dibakar. Di sana ada dokumen-dokumen yang sangat rahasia. Tapi dokumen apa tepatnya, tentu saja kami tidak akan memberitahu kalian. Akhirnya, Trump memerintahkan kantor Direktur Intelijen Nasional, Departemen Kehakiman, FBI, dan CIA untuk menyelidiki bagaimana dan mengapa informasi yang sangat penting itu disembunyikan. Dia juga memerintahkan untuk memecat mereka yang terlibat dalam penyembunyian dokumen, dan jika perlu, mengajukan tuntutan pidana terhadap orang-orang tersebut. Selanjutnya, Donald Trump banyak berbicara tentang bagaimana mereka menemukan beberapa kerentanan pada mesin pemungutan suara, bahwa di antara para pemilih ada banyak warga asing yang entah bagaimana memberikan suara untuk Joe Biden. Dan dia mengeluh bahwa setelah pemungutan suara, penghitungan suara berlangsung terlalu lama. Tentu saja, media juga kena karena NBC dan ABC News menolak menyiarkan pidato Trump ini. Reaksi Trump seperti ini, kutipannya. Mereka tahu ini soal apa, dan mereka tidak suka topiknya karena mereka tahu betapa korupsinya sistem kita. Mereka dan yang lain di media adalah bagian dari konspirasi. Penipuan semacam ini seharusnya berarti pencabutan lisensi mereka. Dan akor terakhirnya adalah tuntutan kepada Kongres untuk mengesahkan apa yang disebut Save America Act.
Ini adalah rancangan undang-undang yang mewajibkan, ingat ini, foto ID untuk semua pemilih, bukti kewarganegaraan, larangan total pemungutan suara melalui pos kecuali dalam kasus sakit, disabilitas, dinas militer, dan perjalanan dinas. Dan pada akhirnya, Trump akhirnya mengungkapkan alasan sebenarnya dari pidatonya. Saya kutip, "Saya meminta setiap orang Amerika, ambillah telepon, hubungi perwakilan Anda di DPR dan Senat, dan desak mereka untuk segera mengesahkan Save America Act tanpa penundaan." Jadi, inti dari semuanya memang itu. Trump menggunakan posisinya untuk mendorong rancangan undang-undang yang akan membantu partainya menang dalam pemilu. Nah, sekarang bagian favorit saya dari setiap episode adalah analisis dan pemeriksaan fakta. Pertama dan yang paling utama, tuduhan Trump bahwa Tiongkok ikut campur jelas bertentangan dengan penilaian resmi Intelijen Nasional Amerika Serikat pada Maret 2021 yang dengan kemungkinan besar menyimpulkan Tiongkok tidak berusaha mempengaruhi hasil pemilu dan tidak ikut campur dalam infrastruktur pemilu, termasuk penghitungan suara. Dan ada detail yang sangat menarik. Penilaian dari Maret 2021 itu disiapkan ketika Direktur Intelijen Nasional adalah John Ratcliffe. Itu adalah Kepala Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat saat ini yang diangkat langsung oleh Donald Trump. Senator Warner, Wakil Ketua Komite Intelijen, menanggapi seperti ini, kutipan. "Klaim sensasional Trump tentang Tiongkok itu omong kosong belaka. Faktanya, Badan Intelijen kita sendiri sepakat secara bulat. Tiongkok bahkan tidak mencoba mengubah apapun. Tidak ada satu suara pun pada pemilu 2020 yang dipengaruhi." Kedua, aritmatika sederhana. Pada tahun 2020, hampir 214 juta pemilih terdaftar di Amerika Serikat. Trump mengatakan tentang pencurian 220 juta berkas. Artinya, lebih banyak daripada jumlah pemilih yang benar-benar ada. Ketiga, Tiongkok memang menerima data, tetapi data pemilih yang diterima Tiongkok sama sekali bukan data rahasia. Itu adalah berkas-berkas pemilih yang, saya akan membocorkan rahasia besar kepada Anda, secara rutin dibeli oleh konsultan politik dan ahli strategi politik, dan memanipulasi suara melalui data tersebut sama sekali tidak mungkin. Bahkan, setiap partai tahu seperti apa profil pemilih mereka justru berkat berkas-berkas ini. Keempat, nah ini yang paling canggung. Dokumen-dokumen yang dipublikasikan itu sendiri di beberapa bagian justru membantah pidato Donald Trump. Salah satu dokumen tersebut menyatakan bahwa manipulasi besar-besaran terhadap sistem penghitungan suara akan sulit dilakukan tanpa terdeteksi. Artinya, jika itu memang terjadi, seharusnya langsung terungkap. Lah, dokumen CIA secara langsung menyatakan, Beijing saat ini tidak berniat untuk campur tangan secara diam-diam guna mempengaruhi hasil pemilu. Dan satu lagi, bahkan di dalam Gedung Putih, sebagian pejabat sebelum pidato khawatir bahwa publikasi materi-materi Tiongkok bisa menyesatkan. Artinya, lagi-lagi tidak ada satupun bukti, bahkan satu suara yang benar-benar dipalsukan pun tidak ada. Maaf, lagi-lagi Trump menyampaikan banyak tuduhan yang abstrak tapi tidak ada satupun yang konkret. Sekarang kesimpulannya, apa arti semua ini bagi kita semua? Bagi Amerika Serikat, ini adalah awal dari kampanye pemilu untuk pemilihan paruh waktu bulan November, itu sudah jelas. Pidato Donald Trump adalah alat untuk mendorong pengesahan rancangan Undang-Undang Save America Act dan sekaligus sebagai polis asuransi. Jika Partai Republik kalah dalam pemilu bulan November, Trump akan langsung berkata, "Saya sudah memperingatkan, Tiongkok kembali membantu Demokrat. Ingat, saya sudah bilang, nah inilah hasilnya, Partai Republik kalah." Selain itu, telah diumumkan pembersihan dinas intelijen dengan kasus pidana. Ini adalah pendalaman perang Trump dengan aparat intelijennya sendiri. Sejak masa jabatan pertamanya, sudah diketahui bahwa dia lebih percaya pada orang Rusia daripada intelijennya sendiri. Bagi Tiongkok, ada paradoks di sini. Di satu sisi, ada tuduhan publik atas pencurian data pemilih terbesar dalam sejarah, dan seperti yang dikatakan oleh Trump, pembuatan surat suara. Kedutaan Besar Tiongkok menanggapi melalui juru bicara resminya, Liu Chan. Dan dia menyatakan, Tiongkok tidak pernah ikut campur dan tidak akan pernah ikut campur dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat. Di sisi lain, Trump berencana untuk bertemu dengan Xi Jinping pada bulan September untuk membahas perdagangan. Dan pertemuan ini akan diadakan di mana? Di Amerika Serikat. Artinya, pidato ini juga merupakan alat tawar-menawar menjelang KTT, menjelang pertemuan. Meskipun adalah latar belakang yang kurang menyenangkan bagi Donald Trump.
Survei terbaru. Survei Pew Research menunjukkan bahwa di dunia, kini orang menilai Tiongkok dan Xi Jinping lebih positif daripada Amerika Serikat dan Donald Trump. Mungkin hal ini juga yang memicu kemarahan Donald Trump. Ngomong-ngomong, informasi detail tentang peringkat ini ada di saluran Telegram saya, PC News. Tautannya ada di deskripsi video ini. Silahkan kunjungi dan jangan lupa untuk berlangganan. Bagi Rusia, ini adalah perubahan diam-diam namun sangat penting. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Trump sendiri membacakan dokumen di mana Rusia disebut sebagai musuh Amerika Serikat dan ditempatkan pertama dalam daftar. Bagi Kremlin, yang membangun seluruh strateginya berdasarkan hubungan khusus dengan Trump, ini adalah tanda peringatan yang mengkhawatirkan. Dan ini sejalan dengan tren yang sudah kita bicarakan selama beberapa episode terakhir. Sanksi Lindsey Graham hari ini, omong-omong, sudah mendapatkan 60 suara di Senat. Artinya, mereka pasti lolos pemungutan suara. Ditambah lagi, ada lisensi untuk memproduksi Patriot untuk Ukraina. Dan juga, seperti yang Anda ingat, pada 8 Juli, Trump tidak menelepon Vladimir Putin dan akhirnya membatalkan panggilan itu. Untuk Ukraina, ini adalah keuntungan tidak langsung, tetapi nyata. Semakin sering Washington secara resmi menetapkan Rusia dan Tiongkok sebagai lawan, semakin kuat logika dukungan untuk Kiev, dan semakin sulit bagi pelobi manapun untuk membalikan dukungan tersebut. Namun, ada juga risikonya. Jika Amerika selama berbulan-bulan terjebak dalam perang dengan intelijennya sendiri dan skandal seputar pemilu, maka perhatian dan sumber daya untuk front luar negeri akan berkurang. Dan bagi Eropa, sinyalnya di sini bersifat ganda. Kabar baiknya adalah bahwa ASK secara resmi menyebut Rusia dan Tiongkok sebagai ancaman, sebagai lawan. Ini adalah bahasa yang sudah lama digunakan Eropa. Kabar buruknya adalah negara yang menjadi penjamin keamanan Barat sedang memasuki siklus pemilu lagi. Hal ini tidak menambah stabilitas bagi sekutu. Jadi bagi Eropa, ini adalah pengingat lagi. Mereka harus mempersenjatai kembali dan memperkuat fondasi mereka sendiri dengan jauh lebih cepat. Singkatnya, Trump sekali lagi memberikan pidato kampanye kepada kita. Sekarang dia secara umum menuduh Tiongkok ikut campur dalam pemilu dan tidak membiarkannya menang pada siklus pemilu sebelumnya. Tapi pada dasarnya, kita lagi-lagi tidak mendengar hal yang konkret. Maksudnya, lagi-lagi hanya tuduhan. Itu sama saja seperti saya menuduh tetangga saya atas sesuatu, lalu bilang, saya benar-benar punya data bahwa dia yang melakukannya. Data apa saya tidak akan bilang ke kalian. Saya cukupkan sampai di sini. Tulis pendapat dan kesimpulan kalian di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like. Itu saja untuk hari ini. Jaga diri kalian, sampai jumpa.